Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Depi Yustiadi selaku host di Camilan Cacahan Pemilu dan Pemilihan. Jangan lupa dipantengin terus channel YouTube KPU Kabupaten Lebak yang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan demokrasi di tangan anak muda, peran strategis Gen Z dan pemilih pemula. Alhamdulillah telah hadir bersama kita anak muda yang sangat menginspirasi, Kang Ade ya. Saya Siap. panggil Kang Ade atau Bapak nih kira-kira? Kang Ade, Kang biasa Ade, dipanggil siap. di Siap Kang Ade Andrian, anggota DPRD Kabupaten Lebak ya. Siap. Izinkan sebelum memulai kegiatan podcast ini, izin Kang Ade saya punya pantun sedikit lah. Cocok. Jalan-jalan ke kota Semarang, Cakep. makan lumpia sangat nikmat. Cakep. Mari bersiap kawan sekarang, belajar memilih yang bermanfaat. Cakep. Baik, terima kasih. Itu sedikit pantun pembuka dari host. Selanjutnya, Kang Ade. Siap. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah hadir menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Kang Ade. Sekarang di kegiatan-kegiatan dewan barangkali ingin saya tanyakan terkait dengan ini dulu Kang Ade, pengalaman atau perkenalan ya. Perkenalan terlebih dahulu Kang Ade, latar belakang Kang Ade itu sampai menjadi anggota DPRD itu seperti apa sih Kang Ade gitu? Siap. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih ini atas undangannya. Siap. Produk yang memang ini kegiatan yang sangat menurut saya inspiratif nih. Podcast dari KPU Lebak ya. Terima kasih pertama atas undangannya. Selanjutnya dari saya pribadi, alhamdulillah sekarang dikasih amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Lebak, dan ini yang pertama mengikuti pemilu, pertama juga dikasih amanah. Alhamdulillah juga sekarang diamanahin sebagai ketua Komisi 2 juga DPRD Kabupaten Lebak. Gitu. Kemudian tadi yang ditanyakan terkait background. Saya ini Bang, backgroundnya bukan orang siapa-siapa, tapi saya berjuang dari nol, dari mulai proses organisasi. Kalau bahasa mahasiswa mah aktivis lah Pak ya, Bang ya. Jadi saya panggil Bang aja ya. Boleh. Apa siap. Pak? Boleh abang aja. Abang aja. Jadi saya berangkat dari pembelajaran proses berjuang untuk sampai politik adalah dari organisasi aktivis. Kemudian di aktivis saya sambil belajar wirausaha, dan itu saya lakuin ketika sejak saya di kuliahan. Saya kuliah di Jakarta di salah satu kampus Islam, yaitu Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, atau bisa disebut UIN Ciputat kalau orang-orang tahu. Saya di sana belajar, dididik, kemudian saya juga sampai berwirausaha di sana, sehingga saya sebagai generasi milenial lah maksudnya, ingin bermanfaat di masyarakat, yaitu dengan saya mencalonkan diri waktu itu sebagai anggota DPRD Lebak Dapil 2 di partai fraksi PKB, dan alhamdulillah Allah mengizinkan kesempatan itu, dan alhamdulillah dapat. Gitu, alhamdulillah saya diamanain untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak. Itu semua saya lakukan berproses dari aktivitas sebelumnya adalah sebagai organisatoris, aktivis, dan wirausaha, sehingga itu yang menjadi bekal saya untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat gitu Bang. Ya. Gitu. Pengalamannya sangat luar biasa sekali sampai sekarang Pak Ade ya. Dari background sangat banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Nah, selanjutnya Kang Ade, kira-kira apa sih yang bisa dibagikan atau kepada teman pemilih pengalaman Kang Ade itu untuk memberikan motivasi Kang Ade, untuk memberikan motivasi kepada generasi Z ini yang akan ke depan atau sekarang gitu. Seperti apa kira-kira? Siap.
Kita harus akui Bang, milenial ini penyumbang besar ya untuk pemilu di 2024, hampir 50-60% Bang ya. Betul. Artinya yang jenjang orang milenial Gen Z atau saya masuk di umur milenial itu sangat peran penting untuk politik itu sangat pengaruhnya sangat besar sebagai poin-poinnya bisa menjadi partisipan politik yang lebih banyak, kemudian sosial kontrol di politik sebagai paling utama, bahkan ada gagasan baru-baru itu kadang dari orang-orang milenial. Iya. Saya pun mencalonkan diri sebagai anggota DPR itu atas dasar gagasan saya pribadi sebagai pengalaman yang memadukan keadaan hari ini, gitu kan. Saya menjadi anggota dewan motivasinya sebenarnya satu Bang dulu. Bahasa orang Sundana mah hayang balik ke Lebak, hayang bermanfaat. Yeah. Jadi saya pengen balik ke Kabupaten Lebak, gimana caranya saya bisa bermanfaat. Dengan posisi saya aktivitas dulu kuliah itu mondok sampai kuliah itu jarang di masyarakat ataupun di Kabupaten Lebak gitu kan. Jakartaan lah bahasa orang namanya, kuliah aktivis. Akhirnya motivasi saya untuk masuk ke politik itu atas dasar satu ingin kebermanfaatan, dan itu asli. Karena saya setiap balik waktu dulu sebelum jadi dewan bingung mau ngopi sama siapa, walaupun ada aktivis organisasi saya. Ya. Tapi saya pengen bermanfaat. Sehingga waktu itu saya beritikat mencalonkan diri dan alhamdulillah keinginan saya itu terkabul dengan motivasi saya pengen bermanfaat gitu kan, sesuai kaidah kita kan khairunas anfa'ulinnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain, dan itu saya lakukan. Motivasi saya untuk jadi dewan. Nah, atau untuk menuju proses untuk menjadi anggota dewan itu prosesnya panjang Pak. Pertama kita harus punya keyakinan berproses, karena berproses ini bekal kita. Kalau kita tidak punya pemikiran mindset berproses itu gampang lelah, gampang frustasi, gampang capek. Kita keinginannya ke depan pengen jadi pengusaha kaya, pengen jadi dewan, berarti harus proses. Apa prosesnya? Satu, saya memang nggak ada niatan jadi dewan. Dulunya saya berjuang dengan belajar, menimba ilmu, pengalaman keluar, merantau. Itu akan mendidik kita mandiri, dan kita akan terdidik oleh alam yang ada di lingkungan di luar dari lingkungan kita lahir, itu merantau, menimba ilmu. Yang kedua adalah berjejaring, berorganisasi, dan itu saya aktif dari semenjak saya sekolah Bang. Saya pernah jadi ketua OSIS, ketua pramuka, kemudian saya aktif di salah satu organisasi eksternal PMII, kemudian saya aktif di pramuka kampus Bang, sampai saya pramuka pun masih di kampus Bang sampai selesai, sampai pandega lah namanya kalau selesai itu pendidikan saya ditempa, dididik. Itu saya ikutin organisasi. Dalam rangka apa organisasi? Untuk memperkuat jaringan dan ilmu pengetahuan. Karena setiap anak-anak itu berproses penangkapan daya ingat, daya kapasitas diri itu berbeda-beda. Ada secara visual, ada secara dia bercerita, storytelling, ataupun dia lebih kepada mendengarkan cerita, pendengaran. Ada yang visual, ada yang dia lebih kepada praktek, pedagogik, psikomotoriknya. Jadi nggak semuanya sama. Kalau saya larinya adalah aktivitas. Gitu kan. Kemudian yang terakhir ya saya selalu mengedepankan pada niat kebermanfaat itu yang terakhir, itu supaya saya bermanfaat, karena setiap saya pulang pasti saya kumpul Bang sama aktivis-aktivis di Lebak gitu kan, baik itu organisasi apapun gitu kan, alhamdulillah, dan itu ada support dari bawah. Akhirnya kapasitas saya untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan itu bagi saya layak, walaupun tidak semua akan melayakkan kita. Nah itulah Bang motivasi saya diri ketika saya pengen anggota dewan lah sekarang gitu. Tapi cita-cita saya masih banyak pengen yang saya capai gitu. Tapi alhamdulillah kan cita-cita itu bagi saya pengertiannya apa yang kita ingin capai. Kalau udah tercapai berarti cita-cita itu tercapai gitu. Ya. Makanya itu Bang terkait motivasi. Ya, Kang Ade tadi sangat banyak sekali yang disampaikan oleh Kang Ade terkait dengan motivasi ya untuk Gen Z. Jadi kita ini
sebagai Gen Z atau pemilih pemula itu harus bukan hanya menggunakan hak pilih gitu kan, bukan hanya menggunakan hak pilih tapi juga bisa berperan sebagai yang dipilih gitu ya Kang Ade ya. Betul. Itu sampai Kang Ade juga sosok anak muda yang luar biasa sampai bisa duduk di anggota DPRD. Mungkin teman pemilih juga yang lagi menyimak ini bisa seperti Kang Ade. Amin. Kang Ade tadi motivasi. Sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan gimana sih generasi milenial ya, Milenial. milenial itu gimana pandangan Kang Ade soal peran Gen Z gitu kan dalam demokrasi saat ini kira-kira. Nah, terkait peran milenial atau Gen Z Bang ya, usia rentang di atas 20 ke atas, 60 ke bawah lah ya, bisa 45 lah ya, pemuda lah. Yang sekarang di 2025, kemarin 2024, yang tadi saya sampaikan bahwasanya ya milenial Gen Z ini adalah hari ini sebagai penyumbang pemilih hampir 60%. Nah, mereka itu milenial itu karakternya punya rasa kritis yang lebih tinggi bagi saya. Makanya milenial ataupun Gen Z ini dalam pengawalan demokrasi gitu kan atau perpolitikan ini harus sangat bisa diakomodir dengan baik. Artinya apa, Bang? Si anak-anak milenial ini yang tadi saya bilang pertama dia punya rasa sosial kontrol besar ataupun kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Faktanya apa? Sekarang TikTok, lewat media TikTok ya, maaf saya menyebutkan media sosial. Itu banyak cepat viral karena orang-orang muda. Gitu kan. Dan mereka melakukan hal itu ke atas dasar zaman. Nah, kalau yang orang dulu yang sebelum milenial kan menggunakan media sosial itu jarang. Yeah. Tapi kalau sekarang orang milenial atau Gen Z modal utama untuk bisa juga berperan dalam segi pemilu itu bisa lebih viral melalui media sosial dengan tangan jarinya orang-orang milenial. Dan itu bisa disurvei orang-orang milenial atau Gen Z, orang-orang muda hari ini. Karena zaman dituntut oleh zaman, keadaan. Mereka lebih sosial kontrolnya tinggi yang pertama. Yang kedua, Bang, gagasan-gagasan orang muda ini kadang out of the box menurut saya ya. Jadi orang-orang muda milenial ini kadang punya ide yang kapasitasnya tidak template. Tidak hanya sekedar ya buktinya inilah ada podcast. Dulu KPU kan nggak ada, Bang. Kan artinya Abang ada masukan dari milenial bagi saya ya, mungkin stafnya atau abangnya tuh yang di belakang kayaknya milenial tuh. Maksudnya kan ini udah kekinian, Bang. Gitu kan. Begitu kan di kebijakan dia bisa melakukan sharing program kepada pemerintah, isu-isu yang ada, program-program yang sangat bermanfaat di masyarakat itu hari ini tidak harus sama dengan yang lama. Gitu kan. Banyak peran yang milenial peduli ini, milenial sama Gen Z ini peduli terhadap program pemerintah juga. Sekarang kenapa punten ya, bukan saya mendukung salah satu. Sekarang banyak mengisi ruang-ruang di pemerintahan itu orang-orang muda, Pak. Baik dari pas ke presiden zaman Jokowi, SBY mulai masuk, Jokowi bahkan Prabowo. Kita sudah terwakilan orang-orang muda, ada wakil presidennya, ada wamen-wamen yang mengisi orang-orang muda. Bahkan kita punya bupati ya muda hitungannya, milenial bisa dikatakan. Artinya yang muda ini nggak harus kayak mindset dulu. Bahasa kalau organisasi, Bang, ini ngantri untuk jadi pemimpin itu enggak. Zaman sekarang bisa selagi dia punya kapasitas. Kalau dulu kan dia pengen jadi lurah pun lu harus ikut dulu sama lurah. Akhirnya umurnya kan ketinggal. Tapi kan hari ini enggak, Bang. Kapasitas milenial ini akselerasi bebas, dia bisa ketemu orang ini, bisa punya jaringan ini, akhirnya dia bisa punya kapasitas untuk berpolitik dan punya ambil peran untuk kebijakan di pemerintah. Dan ini sudah fakta, itu yang kedua. Yang terakhir bagi saya yang ketiga, Bang. Milenial ini punya budaya. Yang budaya ini
hampir semua menerima keadaan hari ini. Bahasa nama yang simple bang, Iya. orang milenial itu nggak mau ribet, gitu kan bang ya. Betul. Gitu, artinya regulasi itu juga sekarang mulai cepat, baik di tingkat kelurahan semua menggunakan sistem karakter orang muda, gimana cepat bisa, misalnya digitalisasi, kemudian kreativitas di dunia publik, kemudian program yang lebih kepada masyarakat yang cepat diakses, gitu kan bang. Nah ini orang-orang muda bagi saya, gitu. Makanya tiga manfaat orang milenial dan orang Gen Z ini bagi demokrasi, bagi politik atau bagi kebijakan pemerintah ini sangat berperan sekali hari ini. Dengan fakta-fakta yang ada, peran-peran fungsional juga banyak orang-orang muda. Tidak harus dia umur 60 harus jadi wakil presiden, tidak harus umur 70 dia 65 dia harus baru jadi wamen misal. Tidak harus juga jadi dewan harus melalui jadi staf dulu kayak dulu. Tapi kalau dia punya rasa, kekuatan dan kapasitas, mangga. Dan ini bagi saya di Indonesia sangat menguntungkan bagi anak-anak muda. Gitu. Diminum dulu Kang Dek. Siap. Diminum dulu. Jadi memang ya gitulah bang ya milenial ini. Baik, Kang Ade, ya. Jadi menurut data gitu kan, generasi Z ini ya kira-kira 25% itu ya penduduk di Kabupaten Lebak ini. Jika dilihat dari data tersebut itu, seberapa besar sih dampak suara Gen Z dalam menentukan hasil pemilu dan arah kebijakan negara untuk kedepannya? Tadi sih sudah disinggung sama Kang Ade. Tadi sudah disinggung sangat mempengaruhi ya. Pengaruh bang. Dampak Gen Z itu ya, sangat mempengaruhi untuk negara kedepannya, untuk kemajuan negara kita ya, khususnya di Kabupaten Lebak ya Kang Ade ya. Baik. Selanjutnya Kang Ade melihat kesadaran politik di kalangan Gen Z saat ini, apakah sudah cukup tinggi atau masih perlu ditingkatkan gitu ya, khususnya di Kabupaten Lebak ini kira-kira? Kalau lihat di lapangan bang ya, dan di berita gitu kan, di media sosial ini sebenarnya hari ini dengan isu-isu yang ada, kalangan milenial bagi saya atau yang muda-muda mulai ada krisis ketidakpercayaan, malah bukan terhadap sistem politiknya tapi terhadap kepemimpinannya ataupun perseorangannya bagi saya, sehingga tapi mengakibatkan kepada instansinya dengan kejadian-kejadian berita yang ada ya, yang kemarin gitu kan. Tidak terlepas dari kejadian misalnya di DPR ataupun mungkin kejadian di eksekutif, baik itu sifatnya program yang tidak berjalan ataupun sikap sebagai pemimpin atau anggota dewan yang tidak baik dilihat, dipertontonkan, atau misalnya terkait banyaknya KKN. Nah ini kan krisis kepercayaan ini mulai turun hari ini. Enggak, statistik juga pasti mengiyakan, tidak harus lembaga, tapi di media sosial hampir semua saya baca ketidakpercayaan kepada pemimpin itu atau wakil rakyat itu sangat besar hari ini dengan kejadian yang sekarang. Makanya ini tugas kita mengafirmasi, memotivasi, bahkan mengklarifikasi bahwasanya kami juga di anggota dewan, mungkin saya di anggota dewan ini, kami menganggota dewan tadi itu saya bilang ingin bermanfaat bagi masyarakat dengan cara memang sebagai legislatif, karena fungsi kita legislatif hanya 3, controlling, budgeting, dan evaluasi bang ya. Tidak pengelolaan anggaran tapi kami mengontrol, dan ini kerja kami gitu kan. Makanya milenial hari ini yang saya lihat di berita yang fakta di media, semuanya hampir ketidakpercayaan itu diragukan dikarenakan ada beberapa oknum saja gitu kan. Dan ini PR kami
untuk yang tadi saya bilang, mengafirmasi, mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan menunjukkan bahwasanya kami bisa menyuarakan suara wakil rakyat untuk kebutuhan masyarakat terkait kebijakan yang ada. Nah, ini yang menjadi PR kami gitu. Nah, cara yang biar para milenial Gen Z ini percaya dan sadar adalah kembali kepada pemimpin itu, bukan lagi kepada sistem. Bagi saya sistem di negara ini udah keren dengan fungsi tria politika kan, 3 fungsi politik. Kemudian ada pemimpin daerah yang hebat-hebat. Ini harus ditunjukkan oleh masing-masing pribadi bahwasanya saya jadi DPR ada bermanfaat. Walaupun memang kepuasan itu tidak bisa disamakan. Tapi hari ini PR kami, Bang, izin untuk bisa bermanfaat buat masyarakat dengan fungsi kami. Saya gitu kan. Karena di dewan pun para masyarakat harus tahu juga di DPR semua ada fungsinya. Ada komisinya bahasanya. Ada peran pengontrol masing-masing. Misalnya saya jadi ketua komisi 2. Mitra saya itu dinasnya untuk saya kontrol. Ada Bapenda, pendapatan daerah, ada dinas pariwisata, dinas pertanian, dinas peternakan, BKAD, kemudian BUMD gitu kan. Gitu. Kalau KPU komisi 1 ya. Oh iya, komisi 1. Nah, kan itu harus diawasi oleh kami. Masing-masing punya peran. Gitu kan. Karena di Lebak ini ada 50 anggota dewan dan ada beberapa fraksi, itu semua dibagi. Gitu. Tapi kami harus di depan masyarakat bisa semuanya, Bang. Bisa semuanya. Sampai hal yang semuanya harus. Contoh apa? Ngurusin orang sakit ke rumah sakit, dewan harus bisa, Bang. Ngurusin masalah gejolak ekonomi, naik turun harga, harus bisa. Terlepas hanya bisa ngejawab ataupun tindakan, itu masing-masing dewan, Bang. Paling itu, Bang, terkait kita PR kita sebagai anggota dewan dan peran kita sebagai orang politik, bahwasanya milenial ini dan gadget ini harus bisa diafirmasi dan diklarifikasi terkait trust kepercayaannya harus dibangun lagi, Bang. Itu dengan cara apa ya, kayak gini, Bang, sosialisasi, ketemu di masyarakat, kemudian mungkin di organisasi gitu. Siap, Kang Ade, terima kasih. Selanjutnya, karena pendidikan pemilih ini mencerdaskan pemilih pemula dan juga pemilih muda, dan juga kita mempunyai tantangan terbesar kan ya. Contohnya kalau misalkan seperti apa sih kolaborasi, karena kan pendidikan pemilih itu, sosialisasi itu tidak hanya KPU kan ya, tidak hanya KPU, tapi peran pemerintah, legislatif dan sebagainya pun kita ikut andil untuk mensukseskan pemilu ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tantangan terbesar terhadap Gen Z dalam memahami proses dan politik itu. Kita seperti apa sih kira-kira kolaborasi itu antara KPU, pemerintah dan legislatif yang lainnya juga gitu, seperti apa kira-kira? Siap. Nah, kolaborasi ini sangat penting, Bang, ya. Itu yang tadi saya fungsi 3 tria politika itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, Bang. Kami legislatif mewakili masyarakat. Kami bisa ketemu masyarakat kapanpun. Kami memang tugas kami. Bahasa absennya mah absen kami mah di masyarakat, Bang. Lain di print. Kalau dewan itu banyak di kantor, bahkan terus dipertanyakan. Itu, Bang, yang harus kita ketahui ke masyarakat. Absen kami itu di masyarakat. Benya mun bahasa Sundamanya punten campur. Nggak ada aja di masyarakat, itu kami bisa digoreng habis-habisan. Tapi kami nggak, makanya dewan itu maka harus dipertanyakan malah di dewan itu kalau dia sering di kantor. Karena konstituen kami, program kami itu adalah kontrolin yang ada di masyarakat. Baik program eksekutif, baik ada di permasalahan di masyarakat. Karena kami itu bahasanya, kalau saya sharing sama senior, kami itu fungsinya sebenarnya mah selain secara hukum undang-undang 3 itu, Bang, ya.
controlling, evaluasi dan budgeting, kami itu fungsinya apa aja Bang? Cari kesalahan, kemudian jadi bagian masalah, kemudian ada solusi, kemudian jadi kemaslahatan. Itu dewan Bang sebenarnya. Kita di masyarakat gimana caranya bermanfaat, cari masalah, jalannya goreng, masuk ke aspirasi kita untuk diparipurnakan, jadi solusi, dibangun, jadi kemaslahatan, bermanfaat. Gitu aja Bang Dewan Mas sebenarnya. Tugas kami itu karena wakil rakyat Bang. Gitu kan. Makanya saya bilang bingung kalau Dewan sering ngantor, bahwa itu harus dipertanyakan. Beda mungkin dengan eksekutif yang sifatnya pengelolaan program dan pengelolaan anggaran. Wajib dia di kantor untuk rapat, meeting, untuk pencapaian. Kalau kami adalah controlling, walaupun memang harus ngantor karena itu ada ketentuannya, persidangan, paripurna dan sebagainya. Nah, kita ini kolaborasi Bang. Kenapa di Dewan ini KPU ataupun eksekutif perlu adanya kolaborasi dengan legislatif? Ini kami jembatan masyarakat Bang. Kami bisa menyampaikan terkait sosialisasi cara pemilu. Contohnya apa Bang? Sebelum pemilu kami ada masa kampanye yang diberikan kesempatan oleh KPU seminggu ya. Dan di situ kami bikin miniatur ataupun simple cara pencoblosan. Bikin kertas pencoblosan Bang dengan biaya APH kita kan. Kita berarti membantu KPU secara langsung, cara memudahkan pemilih. Kan kalau nggak diajarin satu-satu Bang itu masyarakat, oke Kak lah kalau yang milenial sama Gen Z itu nggak diajarin pinter-pinter Bang. Tapi ini orang tua Bang, dan itu fakta. Saya yang udah ke masyarakat, cara milih pun nggak tahu antara DPRD yang warna apa, yang provinsi warna apa, RI warna apa, presiden warna itu nggak tahu tuh yang tua-tua itu. Nah, fungsi kami pun sebagai legislatif bahkan baru calon dewan itu udah membantu Bang. Dalam segi program sosialisasi KPU dengan cara kami bikin tata cara pemilihan. Bu Ibu yang warna kuning ini DPRD provinsi ya, yang hijau itu kabupaten ya, kertasnya gini. Gitu kan. Merah itu presiden ya, gitu kan. Abu-abu itu DPD ya, gitu Bang. Itu dikumpulkan Bang dalam satu titik. Artinya kan kami sudah kolaborasi sebelum jadi dewan Bang. Apalagi udah jadi dewan. Penting Bang, artinya kayak seperti ini. Nah, di masyarakat itu masih jauh daripada paham untuk memilih Bang. Bagi saya malah yang harus menjadi sentral pemerhatian pemilu bahkan orang-orang yang sudah sepuh, yang masih punya hak pilih. Dia memilih warna untuk menyoblos kotak kertas suaranya aja bingung karena kita banyak kan. Tapi kalau milenial aman lah Bang ya, sekali dijelasin hatam dan banyak video-video di media sosial. Nah, tapi kalau di masyarakat penting rasanya untuk memberikan edukasi. Kami siap sebagai legislatif ke masyarakat untuk sebagai juru bicara mewakili rakyat cara memilih siap. Jadi tidak hanya sekedar menjelang pemilu Bang. Ini menjelang pemilu dikasih kapasitas kampanye. Isinya sebenarnya apa coba Bang? Cara milih. Kalau sebelumnya udah masang-masang banner sesuai kapasitas sebulan gitu kan Bang ya, sebagai iklan. Tapi cara milih Bang, dan itu melakukan sosialisasi itu udah termasuk kolaborasi yang tidak tertulis, yang tidak ada perjanjiannya. Tapi kami membantu, apalagi hari ini Bang. Kita siap kolaborasi dengan penyelenggara pemilihan umum, baik itu KPU ataupun Bawaslu misalnya. Kami siap Bang. Kami itu punya masyarakat Bang. Hari ini bisa dikumpulin 100 bisa Bang. Apalagi kapasitas suara gitu kan. Dewan tuh datang, kumpulin ya 100. Kumpul Bang hari itu juga. Terlepas itu kepentingannya masyarakat apa gitu ya, misalnya motivasinya pengen ketemu dewan atau misalnya ada bagi-bagi sembako, tapi kita bisa ngumpulin cepet Bang. Tapi beda Bang dengan punten ya, tanda kutip birokrasi dinas. Ngumpulin masyarakat itu sulit Bang. Dia harus kolaborasi dulu dengan pemerintah di daerah, kelurahan. Kumpulin ya. Gitu kan? Dan sulit itu juga. Kalau kami Bang, orang tim ses kumpulin 100. Mau ada reses, kumpul Bang. Kumpul. Dan itu
dan itu menjadi kapasitas penting kolaborasi. Bagi saya kalau DPR RI mah sama KPU pusat sering, artinya malah sebagai dikerjasamakan di sosper, kerjakan di reses, bahkan sebagai program sosialisasi dengan dewan atau dengan legislatif. Dan itu saya pernah lihat kayak sosialisasi 4 pilar. Kan itu kolaborasi bang, yang mensosialisasikannya dewan. Ya teknisnya mah ya tetap orang MPR kan gitu. Sama pun bang, KPU kita siap, KPU Lebak. Sosialisasi ke masyarakat, butuh masyarakat. Desa mana? Gampang. Itu bang kelebihan dewan itu bang. Besok kumpul bang. Karena apa? Terlepas dari mereka ada kepentingan, karena mereka ada harapan dewan ini bisa mewakili mereka untuk menyuarakan suara hati mereka terkait keluhan yang ada di masyarakat agar bisa disampaikan kepada pemimpin negara ini atau pemimpin daerah ini. Gitu. Jadi makanya ya terbuka gitu kan. Malah saya mendukung, ayo bang, saya masih siap mau sosialisasi. Bahkan saya bang, ini sharing bang ya, nggak apa-apa bang teman. Saya setiap ketemu kepala dinas seperti ini, Pak kata saya, kalau ada acara seremonial baik itu peresmian, undang kami pak. Nggak usah bapak mikirin SPPD kami, mikirin kopi kami, nggak usah bang. Kita juga ada gaji kan gitu. Tapi kami pengen tahu program sehingga kami ketika ditanya ke masyarakat nyaho, kan gitu bang. Nah saya sampai gitu ke dinas ini, bukan saya minta apa-apa. Tolong sebagai social of control sebagai kami juga monitoring, controlling, bahkan kami bisa evaluasi, bahkan kami bisa ngasih rekomendasi, saran. Dan saya selalu gitu bang, ketemu kepala dinas mitra saya, siap Pak Dewan gitu. Bukan saya semata-mata pengen program apa, tapi kolaborasi. Biar fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif itu dilihat oleh masyarakat. Pan pi omongan bae memang aya peresmian jembatan dewana eueuh atau pi omongan masyarakat. Misalnya contoh, kemana ya dewan? Kepala dinas ieu mah aya misalnya kan. APH mah aya, dewan atau pi omongan deui bang ka kami bang. Disangka mah kita enggak kerja. Nah, makanya saya bangga sekali, makanya hari ini saya diundang podcast, ngobrol, saya langsung ke Ayah Agus. Siap. Seneng saya kalau diundang kayak gini gitu kan, karena saya pengen penyampaian. Gitu. Makanya saya juga bang, hari ini saya punya media khusus, yaitu buat saya menginformasikan terkait kegiatan dewan. Maksudnya dewan itu bukan ngantor, dewan itu absennya ada di masyarakat, bukan pijet print kami itu pijat di masyarakat. Ya digebugin pikirannya gitu bang. Siap Kang Ade. Selanjutnya ini kita dapat ketahui juga bahwa pemilih pemula saat ini itu terdiri dari Gen Z dan Gen Alpha ya. Ya Gen Alpha. Dan dapat diketahui juga sebagian kecil atau mungkin sebagian besar pemilih pemula itu merasa politik itu ya kotor lah atau membosankan. Bagaimana pandangan Kang Ade untuk mengubah persepsi tersebut agar mereka mau terlibat gitu? Iya, sepakat. Tadi sedikit saya udah singgung bang ya. Hari ini itu pandangan orang itu sebenarnya bukan karena sistemnya ataupun kebijakan politiknya. Tapi kenapa sistem itu bisa jelek? Dikarenakan role modelnya, orangnya, sehingga berakibat kepada sistemnya. Gitu kan bang ya. Karena kita dengan adanya pemikiran seperti itu, para Gen Z acuh, kemudian trust kepercayaan udah mulai kurang, dikarenakan ada beberapa oknum yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan pekerjaannya ataupun sebagai politisi, sehingga ini dinilainya keseluruhan oleh masyarakat ataupun oleh para milenial dan Gen Z. Dan ini memang tadi saya bilang bang, ini jadi PR kami untuk mengklarifikasi, mengafirmasi, bahkan mengkonfirmasi, bahkan kami menunjukkan bahwasannya dewan ini nggak selamanya buruk, politik ini nggak selamanya buruk, gitu kan. Dengan kekecewaan terhadap beberapa orang saja sehingga menyimpulkan keseluruhan.
kalau misalnya terjadi trust ketidakpercayaan kepada demokrasi bahkan Bang ya, ini bahaya Bang. Bisa jadi kita akan mundur lagi bagi saya. Tapi dengan sistemnya yang sudah demokrasi yang bisa semua orang bisa berperan gitu kan. Semua sekarang bebas berpendapat, bebas segalanya. Ini harus ada yang menjaring, Bang. Ya. Gitu kan. Kenapa mungkin sekarang mulai ada undang-undang terkait undang-undang IT, undang-undang terkait media sosial, Bang. Untuk membatasi hal itu kan, karena semakin bebas orang melakukan kritikan terlalu panas sehingga menyimpulkan bahwasanya instansi itu salah. Saya contohkan DPR gitu Bang ya, itu bisa menjadikan kemunduran. Bisa jadi orang nanti nggak mau ikut pemilu. Ngapain saya milih DPR? Orang DPR-nya aja kerjanya hura-hura. Ya. DPR tuh kerjanya main-main. Nah gitu. Sebenarnya kan bukan DPR, kata DPR-nya yang salah Bang. Oknum. Nah ini kan PR kami lah Bang ya. PR kami, dan kami juga butuh kolaborasi lagi-lagi untuk mengafirmasi ini. Bahwasanya Dewan ini kerjanya kompleksnya luas. Bagi saya tidak hanya 3 itu. Bahkan kami itu yang saya bilang tadi Bang izin, kita itu harus bisa semuanya Bang di masyarakat. Harus bisa semuanya. Terlepas saya di Komisi 1 di pertanian, kita harus bisa ngebangun jalan. Padahal kami bukan Komisi 4. Tapi kan masyarakat itu nggak mau tahu. Lo itu Dewan Perwakilan Rakyat. Lo itu mewakili saya. Ente itu ngewakilin saya. Kamu tuh ngewakilin saya. Gitu kan kata masyarakat. Jalan saya jelek, saya pilih gitu kan. Dan itu beban moral. Makanya kenapa kami itu setiap reses, kemudian kami paripurnakan, kami selalu bersuara, ayo kita bangun bersama-sama. Misalnya Kabupaten Lebak ini, kami ini ngomong pengen ngebangun di daerah ini, desa ini jelek jalannya. Bukan semata-mata bukan kepentingan konstituen Bang, tapi memang ini udah keluhan panjang gitu kan. Makanya di Dewan ini kami selalu ke eksekutif berbicara, ayo representatif dari masalah yang ada di masyarakat itu ya kami. Biar trust kepercayaan kami juga terbangun. Kan nggak bisa Bang, negara ini hanya dikerjakan oleh legislatif aja, nggak bisa juga oleh eksekutif aja. Harus ada 3 peran itu yang tadi saya bilang, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau nggak ada, cacat demokrasi Bang. Makanya nggak bisa hari ini bahasanya kekuasaan secara pribadi, nggak bisa Bang. Gitu kan, harus benar-benar kolaborasi. Makanya PR kami ke masyarakat gitu, bahwasanya kami juga terus melakukan kegiatan yang mungkin bermanfaat Bang ya, terutama kepada kalangan milenial. Jangan sampai hari ini juga milenial menilai kami sebelah mata. Kemudian dengan keterwakilan saya pribadi musim masuk ke milenial, saya merasakan proses perjuangan untuk mengawal aspirasi masyarakat itu tidak mudah. Butuh namanya anggaran, butuh namanya keputusan kebijakan gitu kan. Kecuali mungkin dana itu dikasih ke pribadi saya kemudian saya bangun, itu bisa aja. Tapi nggak bisa, kan semua ada regulasinya. Kita harus pengajuan, bahasa kita harus melakukan ini dulu, controlling dulu ke bawah, apakah benar ini harus dibangun, apakah ini daerah yang harus diprioritaskan, apakah ini anggarannya mampu atau enggak dibangun oleh Kabupaten Lebak. Nah, ini yang harus masyarakat tahu. Terlepas kejadian anggota dewan dan lain ada ini adalah PR kami. Begitu. Makanya ya kami juga sebagai anggota dewan saya mewakili, kami terus melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Lebak ya, di konstituen masing-masing ataupun di permasalahan daerah masing-masing. Baik Kang Ade, mungkin ingin saya tanyakan, masih ada beberapa lah pertanyaan. Siap, aman Bang. Sampai malam juga kita biasa Bang. Ini Kang Ade, program KPU ini kan kita lagi melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih ini ke sekolah-sekolah. Kira-kira ini bermanfaat nggak Kang Ade? Menurut Kang Ade bermanfaat nggak untuk
nanti mengedukasi atau memberikan pemahaman, pengetahuan untuk pemilu yang akan datang nanti di 2009. Kira-kira seperti apa? Kalau hemat saya sih ya bermanfaat banget, apalagi siswa ya, yang sekarang pedagogik pemikirannya, kognitifnya lagi saatnya harus dikasih pembekalan menjelang dia akan punya hak pilih. Ya kan 16 17 itu kan posisinya saatnya dikasih pembekalan, baik secara pendidikan, keagamaan gitu kan, atau pengetahuan yang lainnya. Dan itu KPU ya sangat bagus kepada generasi selanjutnya gitu kan, karena kan generasi yang udah lama susah dikumpulin nih gitu kan. Setidaknya kalau mahasiswa ini mudah dan mereka masih ada karakter pengen belajar, dan ini sangat bermanfaat. Dan kita juga terima kasih kepada KPU adanya program sosialisasi ke sekolah-sekolah ini, membantu kami juga nanti untuk memilih kami. Betul, kan? Jadi kita nggak ngejelasin detail banget gitu, cukup bisa share video ataupun ini, tinggal PR kami adalah yang lama-lama ini kan. Makanya kita juga makasih kepada KPU. Makanya kalau hari ini siswa menjelang punya hak pilih, punya KTP lah bahasa orang mah, ya ini sangat bermanfaat banget gitu kan, agar PR-nya itu tidak terlalu berat gitu kan. Siap Kang Ade. Terakhir Kang Ade. Siapa? Satu pesan dari Kang Ade, bagaimana anak muda mengambil peran dalam pemilu mendatang nanti, kira-kira seperti apa? Ya, kalau dari saya untuk perannya anak muda dan milenial adalah harus ikut serta dalam pemilu, karena satu jari satu coblosan itu adalah menunjukkan hasil kedepannya kebijakan daerah atau Indonesia ini. Gitu. Jangan sampai golput, jangan sampai acuh, karena satu suara itu menentukan masa depan daerah kita, menentukan masa depan negara kita. Gitu. Jangan sampai golput. Yang tadi saya katakan, satu suara menentukan masa depan negara kita ataupun Kabupaten Lebak ini, baik itu di bidang apapun. Gitu. Baik. Terima kasih Kang Ade, luar biasa. Kang Ade banyak waktu dan pandangannya hari ini. Dari obrolan ini kita menjadi paham bahwa membangun kesadaran pemilih itu bukan pekerjaan menjelang pemilu, tapi kerja bersama yang panjang antara pemerintah, penyelenggara dan masyarakat. Semoga terus bersinergi antara DPRD Kabupaten Lebak dan KPU terus berjalan dengan baik, sehingga pemilu 2029 nanti bisa jadi momentum demokrasi yang lebih cerdas, jujur dan penuh semangat berpartisipasi. Teman pemilih, terima kasih banyak untuk menyimak siaran podcast KPU Kabupaten Lebak kali ini. Nantikan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun.